sampai seseorang itu dalam rumah tangga dia merasa ketika berbuat sesuatu ingin mendapatkan balasan di dunia. Misalnya seorang istri melayani suaminya supaya nanti suaminya memberi uang belanja lebih, supaya suaminya ngajak jalan-jalan, supaya suaminya nanti memberikan hadiah, supaya suaminya itu memberikan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Tapi dia melakukan itu benar-benar karena ini perintah Allah. Dia mengasuh anaknya, dia membersihkan rumah suaminya, dia mengurusi anak-anaknya. Suami juga begitu, ketika dia mencari nafkah, banting tulang, kerja keras, bukan supaya istrinya masakannya tambah enak, pelayanan yang makin oke, servisnya makin mantap. Kalau itu terjadi, itu cuma bonus di dunia saja. Tapi suami melakukan itu semua karena memang ini perintah Allah. Ya, nah kalau semangat masing-masing anggota keluarga seperti ini, maka nggak ada yang merasa saya kok jadi budak, saya kok jadi bangku, saya kok ya kenapa? Karena memang dia berbuat semata-mata itu perintah Allah. Ya, adapun kekerasan dari suaminya itu hanya bonus di dunia. Ya, suami juga begitu. Kalau istri membalas kebaikan suaminya, itu cuma bonus di dunia saja. Tapi dia melakukan itu semata-mata karena ini adalah perintah Allah. Nah, kalau mentalitasnya suami istri sudah seperti ini, tidak pernah ada yang merasa menyesal dengan kebaikan yang dia lakukan. Walaupun tentunya karena kita ini adalah manusia, ya, kita punya adab dan etika. Maksudnya apa? Ya sudah sewajarnya kita saling bantu, saling tolong, saling membahagiakan. Ya, tetapi motifnya semata-mata karena ingin melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau sudah ini, gak ada lagi suami merasa capek kok menyesal. Saya sudah begini kok melayani istri kok kayak begitu. Atau si istri mengatakan saya sudah melayani tapi kok suami saya kayak begitu. Itu tidak akan terjadi ketika niat masing-masing sudah merasa semata-mata karena Allah. Gambarannya seperti itu, ya. Dan itu berlaku bagi itu ya Ustaz, mungkin bagi pengantin baru yang belum bisa pisah, apa hanya yang sudah pisah saja? Mungkin di rumah mertua saya seperti itu bantu atau ya semacam itulah, gimana Ustaz? Nah, harusnya ini penting bahwa istri punya hak untuk minta dibuatkan rumah sendiri. Entah itu ngontrak, entah itu dibelikan rumah, ya dia punya hak untuk pisah dari mertuanya. Itu hak seorang istri. Apalagi kalau keberadaannya di rumah mertua berpotensi untuk terzalimi dan sakit hati, ya. Yang namanya kita rumah tangga itu punya privasi, istri punya hak untuk diberi privasi. Kalau istri merasa tidak nyaman tinggal satu rumah dengan mertua, suami harus memperhatikan kebutuhan istri, jangan dipaksa. Karena nomor satu yang membersamai kita pasangan kita, bukan orang tua kita dan sebagainya. Dan ingat buat para suami, ketika Anda sudah berumah tangga, maka prioritas untuk membagikan satu adalah istri. Bukan berarti kita mengabaikan orang tua, tetapi kita sudah terikat kontrak dengan Allah. Kita sudah menikah, itu kita punya kontrak dengan istri kita. Jangan sampai kemudian ketika sudah berumah, kita mendahulukan orang tua yang berpotensi mendolimi istri. Silakan berbakti kepada orang tua, tapi tidak mengorbankan istri. Ya, berbakti kepada orang tua dalam konteks setelah kita berkeluarga itu tidak berkurang, tapi tidak dengan cara mendolimi ataupun menyakiti perasaan istri tadi. Maka dalam hal ini ya suami harus mencarikan rumah buat istrinya kalau dia mungkin untuk mencatu dengan mertuanya. Demikian. Tapi ada, kalau nggak salah ada dalil yang itu ya Ustaz, yang ketika suami atau laki-laki menikah itu menyakiti ibu khususnya dan mendahulukan istri, itu kalau nggak salah ibadahnya juga tertolak ya Ustaz? Saya nggak tahu kalau ada dalil seperti itu ya. Tapi prinsipnya kan
Kalau dalam Quran kan disebutkan askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berilah tempat tinggal yang layak untuk istri kamu. La tuzurruhunna, jangan buat istri jadi terpojok. Tudriku alaihina, jangan buat istri kamu jadikan kayak mendapatkan madorot dengan sikap kamu, sehingga hatinya merasa sesak, merasa nggak nyaman, tinggal di tempat yang membuat dia seakan-akan nggak bisa hidup layak. Nah ini umumnya seperti itu. Jadi suami harus memberikan tempat tinggal yang membuat istri tidak tertekan. Gitu. Kalau dia tinggal di sebuah tempat yang membuat dia tertekan, membuat tidak nyaman, yaitu bagian daripada sikap dolim suami pada istri.